Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3176, masih bisakah kamu pergi? Li Xing berjuang untuk bangkit dari tanah, dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Kita harus tahu bahwa Chen Ping hanya berada di alam gabungan, jadi bagaimana dia bisa mengeluarkan aura yang begitu menakutkan? Ini sungguh tidak masuk akal. Penatua Qi di samping juga membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh rasa tidak percaya. Aura yang dilontarkan Chen Ping barusan tidak lebih buruk dari miliknya. Dan kecepatan ledakannya sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, rasa jijik di mata Penatua Qi sudah tidak ada lagi, digantikan oleh kehati-hatian dan keraguan. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping, yang berada di alam penggabungan, bisa meledak dengan aura seperti itu. Meski di dunia para dewa dan manusia ini, ada juga orang dengan bakat luar biasa yang bisa mengeluarkan aura yang lebih kuat dari alam aslinya. Tapi itu hanya sedikit orang, dan itu tidak akan melampaui dunia nyata. Tapi Chen Ping jelas hanya berada di alam fusion tingkat ke-8. Tetapi aura yang dia keluarkan berada di alam transendensi kesengsaraan. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Sekarang kamu tahu siapa yang akan mati, kan? Melihat Li Xing langsung terlempar oleh nafas Chen Ping, Ji Yun langsung bertanya dengan gembira. Wajah Li Xing penuh dengan keganasan, dan dia tidak berbicara. Dia takut dengan nafas Chen Ping sekarang. Penatua Qi tidak berniat melawan Chen Ping, dan berencana membawa Li Xing pergi. Sekarang dia terutama melindungi keselamatan Li Xing. Jika Li Xing tertangkap, itu akan menjadi masalah besar. Li Xing mengangguk, tidak berani meremehkan Chen Ping, dan bersiap untuk pergi bersama Penatua Qi. Dia menemukan bahwa perbedaan kekuatan antara dirinya dan Chen Ping terlalu besar. Meskipun dia tidak memahami apa yang dialami Chen Ping selama periode ini, Li Xing merasa luar biasa karena kekuatan Chen Ping telah tumbuh begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Ayo pergi. Chen Ping mencibir, sudah ada di sini, apakah kamu masih bisa pergi? Ada sedikit rasa jijik di sudut mulut Chen Ping, hanya Penatua Qi dan Li Xing. Chen Ping tidak akan membiarkan mereka pergi. Nak, jika aku ingin pergi, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Setelah Penatua Qi selesai berbicara, jubah di tubuhnya tiba-tiba berputar secara otomatis tanpa angin, dan di dalam jubah berlengan lebar, asap putih tiba-tiba memenuhi udara. Dalam sekejap, sosok Penatua Qi dan Li Xing tertutup asap putih. Tuan Chen, ketika Ji Yun melihat ini, dia ingin bergegas membantu Chen Ping. Jangan kemari, asapnya beracun. Chen Ping buru-buru menghentikan Ji Yun. Chen Ping tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan hembusan angin tiba-tiba bertiup di tanah datar, angin kencang menderu-deru dan asap putih terhembus. Ketika asap putih hilang, Penatua Qi dan Li Xing telah pergi. Mengapa tidak ada orang? Saya tidak melihat mereka pergi. Ji Yun bergegas mendekat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia memperhatikan dengan cermat dari samping, tetapi dia tidak melihat ada orang yang keluar dari asap putih. Mengapa keduanya menghilang tanpa bertemu satu sama lain? Chen Ping melihat sekeliling, lalu tiba-tiba mengulurkan jarinya dan dengan ringan menyentuh kekosongan di depannya. Di ruang asal Chen Ping, bintang asal ilusi berkedip sejenak. Merasakan fluktuasi sumber fantasinya sendiri, bibir Chen Ping sedikit terangkat. Namun, dia tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi berkata kepada Ji Yun, keduanya pasti lolos dari asap. Sudah berakhir, ayo pergi. Tuan Chen, saya benar-benar tidak melihat ada orang yang keluar dari asap. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Ji Yun masih tidak mengerti maksud Chen Ping, jadi dia bertanya dengan bingung. Mereka pasti bisa bersembunyi, kita tidak bisa melihatnya. Lari. Biarkan aku bertemu besok, aku pasti akan membuat mereka terlihat bagus. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke kota Kekaisaran Iblis. Meskipun Ji Yun tampak bingung, dia berencana untuk pergi bersamanya. Pada saat ini,
Lising dan Penatuaki berada di depan Chen Ping dan yang lainnya, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Bab 3177. Jangan panik. Penatuaki, metode apa yang kamu lakukan? Kami berdua jelas berdiri di sini, dan mereka benar-benar mengetahuinya. Aku tidak bisa merasakannya, aku bahkan tidak bisa merasakan nafasku. Petik 2. Melihat Chen Ping dan yang lainnya hendak pergi, Lising terkejut. Tuan muda, ini adalah teknik penghindaran ruang, yang merupakan keterampilan yang diturunkan dari nenek moyang kita. Jangan berbicara tentang seorang kultivator di alam gabungan, bahkan seorang kultivator hebat di puncak alam kesengsaraan. Jangan pernah berpikir untuk berada dalam kehampaan seperti saya. Menemukan kami di bawah mantra penghindaran. Latihan ini telah menyelamatkan saya berkali-kali, dan saya tidak pernah melewatkannya sekalipun. Kita hanya perlu menunggu dengan tenang, menunggu mereka pergi, lalu kita bisa pergi. Kata Penatuaki dengan bangga. Apakah benar-benar tidak ada satu kesalahan pun? Begitu Penatuaki selesai berbicara, suara Chen Ping terdengar dari segala arah. Penatuaki dan Lising tercengang pada saat yang sama. Mereka buru-buru melihat sekeliling dan menemukan bahwa Chen Ping tidak terlihat. Bukan melihat tubuhnya, tapi mendengar suaranya, membuat mereka berdua langsung panik. Segera setelah itu, mereka melihat riak di kehampaan di depan mereka, dan sosok Chen Ping perlahan muncul di depan mereka berdua. Teknik penghindaran kekosongan Penatuaki langsung hancur, dan terlihat di depan Chen Ping dan Jiun. Kamu masih terlalu muda untuk bermain petak umpet di depanku. Chen Ping memandang Penatuaki dengan tatapan mengejek dan berkata. Kulit Penatuaki berubah drastis, dan dia ketakutan di dalam hatinya. Teknik penghindaran kekosongannya belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya, tetapi Chen Ping melihatnya hari ini. Sungguh sulit dipercaya. Wah, kamu terlalu gila. Penatuaki menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya, dan angin menderu datang dalam sekejap. Namun telapak tangan ini langsung menamparkan tubuh Chen Ping, namun langsung menembus Chen Ping, dan tamparan itu meleset. Chen Ping hanyalah bayangan di depannya. Karena kamu sangat suka bersembunyi, aku akan bersembunyi bersamamu sebentar. Suara mengejek Chen Ping terdengar di telinga keduanya dari segala arah. Penatuaki dan Lising merasa pemandangan di depan mereka terus berubah, dan sosok Chen Ping mulai muncul dari segala arah. Ah, melihat pemandangan ini, Lising menjadi sedikit gila, dan melambaikannya dengan putus asa. Tapi tidak ada gunanya, setiap telapak tangan Lising kosong. Penatuaki mengulurkan tangannya untuk menghentikan Lising, dan melihat sekeliling dengan alisnya berkerut erat. Ini adalah susunan hantu. Bagaimana Anda bisa menggunakannya? Kalau begitu marilah kita terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Penatuaki, apa yang harus kita lakukan? Lising sedikit panik. Sosok Chen Ping muncul dari waktu ke waktu di area sekitarnya. Bahkan jika dia tidak menyerangnya, itu masih cukup membuatnya takut. Setelah beberapa saat, saya mungkin akan ketakutan setengah mati, karena saya tidak tahu dari mana Chen Ping akan muncul selanjutnya. Tuanku, jangan panik. Yang diinginkan susunan hantu ini adalah membuat kita kacau. Selama kita tenang, itu akan menghancurkan ilusinya. Penatuaki menghibur Lising, sambil melihat sekeliling dengan waspada. Lising bersembunyi di belakang Penatuaki, tubuhnya bergetar seperti saringan. Saya melihat Penatuaki membuat taktik dengan kedua tangan, dan lampu hijau tua meluncur dari ujung jari Penatuaki. Hantu darah menghancurkan jiwa, ribuan hantu membantai roh. Penatuaki berteriak dengan dingin, membentuk segel dengan tangannya terus-menerus, dan bendera hijau samar yang merangsang jiwa muncul di tangan Penatuaki. Ada sedikit udara dingin yang terpancar dari spanduk yang menggugah jiwa, yang seketika membuat bulu kuduk berdiri. Bendera pemicu jiwa di tangan Penatuaki memancarkan cahaya hijau samar, dan semburan jeritan melengking datang darinya. Lising, yang bersembunyi di belakang Penatuaki, sangat ketakutan saat melihat pemandangan ini. Dia belum pernah melihat Penatuaki menggunakan hal semacam ini. Spanduk pemicu jiwa menari terus-menerus, dan formasi hantu langsung berubah menjadi dunia hijau. Merusak. Dengan teriakan keras Penatuaki, dunia hijau meledak dalam sekejap,
dan kembali ke tampilan aslinya dalam sekejap. Baru kemudian kedua orang itu melihat dengan jelas bahwa Chen Ping dan Ji Yun sedang memperhatikan mereka tidak jauh dari situ. Bab 3178, Sempoa gagal. Itu hanya formasi hantu yang ingin menjebakku. Konyol sekali. Penatuaki mendengus dingin. Chen Ping sedikit menyipitkan matanya, menatap Penatuaki. Saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya adalah seorang pembudidaya iblis. Anda benar-benar tersembunyi cukup dalam. Bahkan jika Anda mengungkapkan aura Anda, saya akan melakukannya. Tentu saja saya tidak menyadarinya. Petik 2. Chen Ping memandang Penatuaki dan berkata, "Nak, sekarang kamu tahu identitasku. Kamu pasti akan mati." Mata Penatuaki bersinar dengan niat membunuh. Li Xing di samping juga tampak terkejut. Sepertinya dia tidak tahu bahwa Penatuaki sebenarnya adalah seorang kultivator iblis. Tampaknya para penggarap iblis benar-benar menyebar. Mereka memiliki tempat tinggal di kota Raja Orc. Semua orang menyerukan untuk melawan para penggarap iblis, tetapi semua orang diam-diam berkolusi dengan para penggarap iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sepertinya seperti ini. Tidak peduli apakah mereka setan, manusia atau binatang, mereka semua terlihat seperti burung. Chen Ping berkata dengan emosi. Berhenti bicara omong kosong, aku akan membunuhmu dulu sebelum bicara hari ini. Penatuaki sangat percaya diri saat ini. Karena berani membeberkan identitasnya, itu membuktikan bahwa ia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Chen Ping dan Ji Yun. Jika tidak, jika identitasnya terbongkar, ia pasti akan mendapat masalah. Setelah Penatuaki selesai berbicara, dia mengibarkan bendera yang merangsang jiwa, dan seluruh medan perang diselimuti oleh cahaya hijau redup. Sinar cahaya ini perlahan jatuh dan menempel pada mayat, lalu semua mayat perlahan berdiri. Ji Yun terkejut saat dia melihat ratusan mayat menjadi hidup, masing-masing datang ke arahnya dengan tatapan garang. Dia belum pernah melihat pemandangan mengerikan ini sebelumnya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia sedikit mengernyit dan sepertinya ada keraguan di matanya. Chen Ping tiba-tiba membuka tangannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Kemudian pedang pembunuh naga tiba-tiba terayun ke depan, dan energi pedang yang menakutkan melesat ke depan seperti sabit. Dengan pedang ini, puluhan mayat dipotong menjadi dua, dan mereka mati lagi. Saat lusinan mayat ini dipotong menjadi dua, jejak energi jahat yang tidak terdeteksi muncul dari sini. Beberapa mayat muncul dan segera diserap oleh Chen Ping. Setelah serangan pedang ini, senyum cerah muncul di wajah Chen Ping. Dia tidak menyangka tebakannya benar. Tepat setelah mayat-mayat itu dibangkitkan, Chen Ping berpikir bahwa Penatuaki mungkin berasal dari silsilah iblis Yin. Terutama bendera pemicu jiwa, penuh dengan Yin Qi, udara dingin menekan, itu jelas merupakan senjata yang hanya digunakan oleh silsilah setan Yin. Sekarang dia menebasnya dengan pedang. Roh jahat pola Dao di dalam mayat membuat Chen Ping semakin yakin akan hal ini. Tuan Chen, Anda masih bisa menertawakan adegan ini. Ji Yun melihat ratusan mayat, perlahan mendekatinya, dan tidak mengerti mengapa Chen Ping masih tertawa. Kenapa kamu tidak bisa tertawa? Ini semua adalah sumber daya. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Meskipun roh jahat pola Dao pada mayat ini tidak banyak, kaki nyamuk juga merupakan daging. Setelah selesai berbicara, api langsung membubung dari tubuh Chen Ping, membentuk perisai pelindung di sekeliling tubuhnya, dan dia bergegas langsung ke kelompok mayat dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Setiap kali pedang dihantam, puluhan mayat akan jatuh lagi ke tanah. Chen Ping menikmati semua ini, dan gerakan tangannya terbang seperti awan dan air mengalir. Penatuaki dengan penuh semangat mengibarkan bendera pemicu jiwa, dan roh jahat di tubuhnya terus mengalir ke dalam bendera pemicu jiwa. Kemudian berubah menjadi potongan lampu hijau dan jatuh ke mayat. Penatuaki tahu bahwa dengan kekuatan mayat-mayat ini, mustahil untuk membunuh Chen Ping. Tetapi ada satu hal yang bisa dilakukan, dan itu adalah menghabiskan kekuatan Chen Ping. Ratusan mayat, tanpa rasa takut, bergegas menuju Chen Ping, dan Chen Ping harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh mereka. Mayat-mayat ini telah mati satu kali.
Ketika seluruh kekuatan di tubuh Chen Ping habis, dia akan menunggu untuk dipanen. Perhitungan Penatuaki sangat bagus, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ping akan membunuh mayat-mayat ini. Tidak hanya dia tidak akan menghabiskan kekuatan di tubuhnya, tetapi dia juga akan menyerap energi jahat dari tanda Dao dan meningkatkan kekuatannya sendiri.